Saya tuh ngerasa ada yang nggak beres gitu di dalam. Saat itu leukosit dapat tuh 540.000, padahal maksimal tuh 13.000. Berasa runtuh ya denger kayak gitu tuh kayak, maksudnya gimana? Ya ini sih suspek ke kanker darah. Pas udah megang kertasnya udah kayak, Bu ini udah 98% fix leukemia akut. Ini badan aku Bu, katanya gitu. Biar Dava doanya nggak salah katanya gitu. Andaikan Dava nggak lahir dari Shiro gitu ya, atau andaikan Shiro jadi ibu yang lebih baik, mungkin Dava nggak akan sakit. 2 bulan kemo tuh Dava sempat hilang ingatan kan. Sempat kita jalan-jalan ke mall kayak, mau pakai topi, maksudnya kenapa Bu malu? Enggak, maksudnya takutnya kakak nggak nyaman karena nggak terbiasa nggak ada rambut. It's okay Bu, nggak apa-apa. Terus sempat kita lagi pilih-pilih baju, tiba-tiba ada anak kecil yang lewat kayak, Mama lihat itu kok kayak tuyul aja, katanya apa sih botak. Terus memang jadi apa ya, area sekitar mata tuh gelap Kak, memang efek kemo. Terus aduh kaget banget kan takutnya. Terus dapat cuma, hai aku lagi kemo, aku lagi sakit jadi begini. Dia jawab itu dengan senyuman. Kayaknya dapat dibawa pulang aja, kita hentikan semua obatnya, kasih kehidupan yang nyaman katanya sampai sisa usianya. Itu ngedenger kayak gitu saat meeting rasanya kayak, Bu udah hari yuk, udah hari ya katanya. Makasih, udah papa ini kayaknya udah Bu meninggal katanya. Bu ikhlasin katanya. Wah itu di situ Shiro langsung bangun teriak-teriak kayak nggak kehilangan akal. Shiro cuman saat ada datang medis juga ya cuman, kakak balik lagi, Bu gak jadi ikhlas, sampai teriak-teriak kayak orang gila ke aku. Kak bener-bener gak bisa berpikir. Cuman di akhir pas lihat tatapan wajahnya, Shiro cuma bisa bilang ya udah. Di situ tuh kayak dapat tuh kayak tidur tenang, nggak ada rasa sakit, cuman langsung. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah sepasang orang tua hebat yang selalu setia menemani sang putra sulung berjuang melawan penyakit leukemia akut. Sejak didiagnosa pada 20 Agustus 2024, keseharian keluarga kecil ini berubah drastis. Rumah sakit menjadi tempat mereka berkumpul dan saling bertukar canda. Meski hanya bisa terbaring lemas di atas ranjang rawat inap, putra kecilnya tidak pernah mengeluh. Ia selalu memberikan senyuman ceria, seolah meyakinkan ayah dan ibu jika perjalanan mereka akan berakhir dengan bahagia. Namun takdir berkata lain. Setelah 15 bulan berjuang, Dava berpulang ke pelukan Sang Ilahi dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Di tengah keterpurukan, pasangan ini saling menguatkan dan melangkah maju meski hati mereka dipenuhi rasa rindu yang tak akan pernah bisa dipeluk kembali. Inilah mereka, Siti Rohimah dan Widi Nugraha. Hai Shiro, hai Widi. Pemirsa, pengantar. Shiro dan saya kita berteman cukup lama. Kami kebetulan adalah sama-sama konsultan di sebuah studio color analysis. Dan ini episode yang jujur cukup berat karena secara mental nyiapinnya udah berapa hari. Karena saya termasuk yang belum berani ngomongin Dava. Jadi maaf ya kalau cengeng di sini ya. Karena tadi saat menyampaikan pengantar aja, saya tuh lihat, benar-benar saya lihat bagaimana Shiro berjuang. Karena saat 15 bulan itu, saat pertama kali didiagnosa, saya sudah ikut salah satu yang mendengar awal. Lalu abis itu selama proses pengobatan Dava, kita sering training bareng bagaimana kita harus menunjukkan kekuatan, dan Shiro menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sampai akhirnya perjalanan itu menuju akhir. Atas nama keluarga besar Hati ke Hati, Shiro, Widi, kami turut berduka cita. Bagaimana mengetahui awalnya kalau Dava itu ternyata sampai didiagnosa sebagai leukemia. Apa sih yang terjadi waktu itu, Shiro? Jadi awalnya tuh
Agustus kan pertama tahu didiagnosa udah fix tuh 20 Agustus 2024. Sebenarnya nggak ada gejala yang kayak mimisan yang banyak orang terjadi, misalnya mimisan, memar. Dava tuh nggak ada. Dava tuh termasuk anak yang jarang sakit, Kak. Dibanding 3 anak Shiro yang lain, jadi Dava tuh paling kuat gitu. Kalau misalnya lagi musim flu atau apa tuh Dava tuh jarang banget sakit. Nah, saat Agustus tuh kurang lebih 1 minggu, Dava tuh kayak tidur tuh nggak nyenyak. Jadi dia suka kebangun gitu, tiba-tiba duduk di ruang tamu, ngelamun gitu kan. Saya suka sapring gitu, kok nggak tidur gitu kan. Ada yang sakit, dia cuma bilang nggak ada, cuman nggak nyaman gitu. Saya berulang kali tanya, saya temenin sampai tidur, dia tuh selalu kayak nggak apa-apa Bu, cuma nggak nyaman. Sampai saya mikir, aduh apa ada masalah gitu ya, takutnya di takutnya sekolah sampai atau saya cari apa. tahu segala macam, baik-baik aja, dia tetap semangat ke sekolah gitu. Sampai akhirnya pas lagi Agustusan itu kan lagi ada banyak acara, terus Dava tuh ngeluh kayak makannya sedikit, jadi lebih sedikit. Padahal biasanya makan itu banyak. Biasanya saya tahan-tahan kalau dia pengen makan. Apa dia bilang kenyang, udah kenyang gitu? Kayak iya udah kenyang gitu. Biasanya setengah porsi juga nggak habis. Padahal biasanya itu jadi kalau minta makan terus kan, cuma sama saya sering ditahan gitu. Terus kalau ada yang aneh nih, karena biasanya kalaupun Dava sakit demam tuh makannya tetap bagus gitu. Terus kembung banyak, neneknya bilang mungkin masuk angin, saya pakai minyak angin segala macam, tapi kok kayak nggak enak. Anaknya juga nggak demam, nggak ngeluh apa-apa, cuma karena mungkin lagi ada kegiatan Agustus, jadi sekolah tuh nggak sampai full. Terus anaknya cuma di sekolah tuh telepon gurunya katanya ngeluh pusing, tiba-tiba keringetan. Saya jemput, masih ketawa-ketawa dia jemput tuh kayak, oh tadi aku mau ikut lomba tapi kok pusing ya Bu, katanya. Oh ya udah apa, mau istirahat aja di rumah. Kita ke dokter aja deh. Nah pas diperiksa tuh memang dokter juga kan nggak ada demam, nggak ada ditanya nyeri nggak ada, terus cuma keluhan kembung. Jadi udah deh kita kasih obat dulu mungkin untuk perutnya, boleh bawa pulang. Dokter tuh saat itu bilang seperti itu, cuman bawa pulang enggak deh, sampai sedikit agak berdebat juga kayak kok ibu maunya apa? Enggak deh, jangan dikasih obat dulu, saya pengen dicek. Ya kita observasi aja dulu, maksud dokter tuh seperti itu. Cuman enggak deh, hari ini aja saya pengen dicek apapun lah pokoknya, karena dia nggak tenang tuh kalau misalnya anak demam atau misalnya muntah kan kelihatannya Kak. Nah ini tuh nggak kelihatan dari luar, tapi saya tuh ngerasa ada yang nggak beres gitu di dalam. Makanya minta cek darah rutin. Saat keluar cek darah tuh dokter minta, oh Bu kita ulangi ya, mungkin ada kontaminasi katanya gitu, karena hasilnya abnormalnya jauh banget. Oh ya udah diulangi, sampai beberapa kali diulangi dan hasilnya tetap sama. Saat itu leukosit Dava tuh 540.000, padahal maksimal tuh 13.000 gitu. Jadi kayak oh Bu ternyata memang seperti ini gitu kan. Saya nanya ada apa nih gitu, DB atau tipes kah gitu. Terus dokternya yaudah saya mau ngobrol deh sama dokter anak yang biasa menangani Dava, karena saya itu kan di IGD. Ini semua kejadian dalam 1 hari? 1 hari. Saat mau ngobrol ke dokter anaknya, dokter spesialis anak langsung bilang, Bu ini bukan ranah saya katanya gitu, yang bisa menangani Dava dari bayi. Maksudnya gimana Dok katanya gitu. Ini ibu saya arahkan ke rekan saya ya, karena ke dokter kanker untuk anak. Wah itu tuh kayak sendirian tuh. Iya, memang lagi berdua, makanya suami kan kerja. Karena memang niatnya apa-apa kita ngecek aja mumpung lagi ada waktu, maksudnya gitu. Kayak berasa runtuh ya denger kayak gitu tuh, kayak maksudnya gimana? Ya ini sih suspek ke kanker darah 80% katanya. Terus jadi gimana mau untuk supaya yakin ya atau tidaknya harus bagaimana? Harus diambil sampel di sumsum tulang belakang, operasi. Ya udah langsung jadwalin aja kata gitu, secepatnya. Terus dokter juga, ibu nggak komunikasi dulu sama keluarga? Nggak usah. Pokoknya sekarang lakukan pengecekan segala macam aja dulu, dan nanti kalau udah pasti baru saya hubungi keluarga. Jadi saat itu langsung kayak di X-ray segala macam, dan ternyata perutnya kembung tuh karena limpa sama hati itu udah bengkak. Terus kenapa dia bisa nggak nyenyak tidur, itu karena asam urat itu 14 Kak, padahal maksimal kalau nggak 7. Jadi dokter juga, wah ini hebat banget sih, maksudnya asam urat 14 tapi anaknya masih jingkrak ceria gitu. Jadi pas udah kayak kita melakukan pengecekan baru menghubungi keluarga. Siapa orang pertama di luar Shiro yang Shiro kasih tahu? Suami tentunya. Waktu itu Widi taunya dari mana? Telepon atau ketemu langsung? Baru. Waktu itu posisinya aku lagi kerja
Dari kerja terus dikasih taunya bukan via telepon tapi via WA. Via WA terus aku baca chatnya. Itu tiba-tiba kayak ngeheng gitu. Kayak ngeheng yang nggak bisa mikirin apa-apa, yang kebayang tuh takut A, takut B, yang segala macem gitu ya. Nah, kalau misalkan menganalogikan, tiba-tiba ini kayak bangunan, suatu bangunan yang tidak ada retak sama sekali, bangunan yang berdiri kokoh gitu ya. Tiba-tiba ambruk. Karena Dava itu yang tadi Shiro cerita itu anak yang jarang sakit. Adik-adiknya sakit, Dava tuh enggak gitu ya. Nah, jadi aku mengibaratkan itu seperti bangunan yang tiba-tiba ambruk gitu. Nah, dari situ aku terus mempertanyakan ke Shiro tuh jawab mungkin salah. Terus seperti itu karena denial. Waktu Shiro kirim melalui WA teks ke Widi, itu kalimatnya seperti apa? Di hari yang sama itu kan pasti secara emosi kita lagi kalut-kalutnya. Apa yang dikirim ke Widi? Tulisan seperti apa? Hanya foto hasil dari lab langsung dikirim tanpa nggak bisa ngomong apa-apa, baru cuman kirim foto aja sih. Kirim foto hasil lab. Jadi Widi yang menerima, mencerna semuanya sendiri. Karena di bawahnya itu langsung ada suspek ALL 80%. Besoknya pagi-pagi itu hasilnya cepat keluar ya. Pas udah megang kertasnya udah kayak, Bu ini sudah 98% fix leukemia akut gitu. Setelah lakukan pengecekan berulang, barulah hubungi keluarga besar, terus dokter langsung ngobrol kan tentang pengobatannya gitu. Terus dokter bilang kemoterapi ini akan panjang Bu, katanya sekitar 110 siklus. Itu kalau lancar tuh sekitar 2,5 tahun katanya. Setiap minggu anaknya bakal di kemo. Nah di situ gimana nih ngomong ke Dava gitu, karena nggak mungkin kan kayak kita pengecekan mana setiap minggu. Udah gitu dari setiap minggu tuh bisa 3-5 hari di rumah sakit. Nah di situ Dava juga sempat ada kita bilang kuman, cuma Dava tuh nggak mau Kak. Jadi pas lagi ada pengecekan harus ambil sampel darah tuh Dava menolak. Jadinya gagal ditusuk tuh nggak keluar darah. Sampai Dava tuh ngomong kayak udah dibujuk segala macam, Dava cuma bilang, Bu, aku pengen Bubu jujur katanya. Oh, maksudnya apa? Aku tahu ini ada yang nggak beres, soalnya Bubu sama ayah tuh ngobrol sama dokter terus selalu di luar katanya gitu. Aku pengen jadi Bubu nggak usah bujuk-bujuk aku untuk ayo Kak kasih ya tangannya ikhlas maksudnya gitu biar darahnya keluar. Tapi aku mau melakukan pengetesan gitu, pengobatan, tapi aku harus tahu dulu aku sakit apa. Kata ini badan aku Bu katanya gitu. Biar Dava doanya nggak salah katanya gitu. Kok kenapa maksudnya kita? Ya ini kan kita pengecekan dulu ya Kak. Nanti udah itu Bubu juga belum tahu nggak. Ini pasti udah ada hasilnya gitu kan. Kenapa ada pengecekan? Aku nggak mau salah doa Bu katanya. Soalnya waktu kemarin di jalan tuh selama Bubu nyetir aku tuh berdoa, ya Allah semoga aku nggak DB, semoga aku nggak tipes katanya gitu. Dan bener katanya doa aku tuh dikabulkan, tapi aku nggak DB atau tipes, tapi aku dikasih penyakit lain yang aku nggak tahu. Jadi dia tuh kayak aku pengen tahu ini penyakitnya apa dan apa yang bakal dilakuin. Setelah itu baru aku mau diobatin. Di situ kayak saya Shiro ngobrol dulu sama dokter dan kita sepakat untuk memberitahu gitu kalau yang Shiro selalu bilang tuh di dalam darahnya tuh ada kuman jahat yang kuat banget. Jadi kita pengobatannya panjang ya Kak, harus 2 tahun. Karena setiap minggu kita harus ke rumah sakit. Nah di situ dia sempat takutnya dia ngamuk nih pengen pulang, tapi dia tuh cuman bengong terus kenapa ya Bu, apa yang sakit katanya. Apa mungkin karena ibadahnya mungkin kurang tepat waktu ya Bu katanya, atau karena aku suka iseng ke adek. Dia tuh nanya gitu, kenapa ya gitu, kenapa? Karena kan ngedengar harus 2 tahun pengobatan tuh dia Shiro pikir dia bakal ngamuk ya, aku nggak mau gitu. Dia cuma bengong, apa ya yang salah katanya, apa ya yang harus dapat perbaiki. Dia langsung kayak gitu. Makanya seperti nggak ada waktu untuk hancur karena ngelihat anaknya juga di luar prediksi kita gitu. Itu Dava usia berapa ya? 9 ya, 9 mau 10 tahun. 9 tahun, tapi Dava sudah punya pemikiran dan karakter serta kepribadian seperti itu ya. Pada saat menjalani ini semua,
Saya sempat lihat dan dengar cerita di awal-awal Widi nggak berani masuk ke ruang Ruang. rawat, hanya saat Dava tidur aja. Kenapa? Jadi dari awal tahu diagnosis leukemia itu aku browsing terkait dengan penyakit itu apa, penyebabnya apa, terus efek samping dan lain-lain gitu ya. Nah, situ yang dijelaskan semuanya menyeramkan, Kak. Nah, dengan pengobatan yang lama segala macam. Akhirnya pada saat aku masuk ke ruang rawatnya Dava, itu aku takut. Aku takut Dava yang mungkin tidak tahu semenyeramkan itu jadi bisa merasa pada saat aku berinteraksi dengan Dava. Karena ketika masuk ke ruangan, Dava sedang sadar gitu ya, sedang bangun. Aku gak kuat ngelihatnya. Yang pertama banget masuk ke ruang rawat itu, lihat Dava mungkin sekitar 1 menit 2 menit itu aku udah gak kuat. Nah, karena aku lagi nahan sedih waktu itu ya, takut rasa khawatir, rasa sedihnya aku nular ke Dava, akhirnya aku keluar. Dan 3 hari dari situ aku selalu ke ruang rawat setelah Dava tidur. Karena ya berat lah gitu ya untuk menerima kenyataan bahwa kita tuh sedang diuji hal ini gitu ya. Dan banyak ketakutan terkait dengan kesehatannya, dengan biaya, dengan apapun yang mungkin terjadi akibat ini. Jadi aku tuh nggak berani secara langsung melihat Dava. Kapan momentum pertama kali akhirnya berani bertemu Dava saat Dava tidak sedang tidur? Jadi di 2-3 hari pertama Dava didiagnosa itu, aku dalam sholat selalu nangis, Kak. Selalu nangis. Dan benar-benar kayaknya tuh benar-benar pengen ngabisin gitu. Pengen ngabisin semua emosional. Sampai akhirnya ada di titik aku berpikir, aku aja kepala rumah tangga begini gitu. Apalagi Shiro sebagai ibunya yang mau gak mau selalu menemani Dava. Nah, akhirnya mencoba untuk berpikir mengkanter apa yang jadi perasaan. Misalkan penelitian banyak kok yang sembuh gitu ya. Terus pengobatan sekarang udah canggih. Jadi banyak pemikiran-pemikiran yang mengkanter semua perasaan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak ada yang bisa mengkanter itu. Tapi aku berpikir kalau misalkan aku terusan seperti ini, gimana Shiro yang butuh sandaran. Jadi lebih ke tanggung jawab mungkin ya kayak. Jadi kalau aku nggak bisa kuat berdiri, gimana Shiro bisa menaruhkan bebannya di aku gitu. Itu sih baru baru bisa untuk menemani pada saat Dava terbangun. Tahu nggak tentang ini, Shiro, yang memotivasi Widi untuk bisa melawan rasanya sendiri adalah karena ingin hadir mendampingi dirimu. Karena kan banyak orang mengatakan jika satu anggota keluarga terkena kanker, bukan hanya dia yang harus menghadapinya, tapi seluruh keluarga. Dan ini salah satu yang paling berat yang dijalankan oleh orang-orang dengan kanker adalah bagaimana support system keluarganya harus kuat satu sama lain. Menjalani terapi leukemia, terapi kemoterapi berapa kali yang diperkirakan, Dok? 110 siklus, kurang lebih 2,5 tahun. Untuk anak seumur Dava 9 tahun. Mari kita mulai proses perjalanan itu bagaimana? Prosesnya sebenarnya kalau dibilang kita tuh kayak ya seminggu awal tuh memang berat ya Kak. Pasti yang Shiro rasain tuh andaikan Dava nggak lahir dari Shiro gitu ya, atau andaikan Shiro jadi ibu yang lebih baik mungkin Dava nggak akan sakit. Jadi andaikan cuman
ngelihat respon Dava tuh dia selalu kayak, ayo Bu, kita semangat gitu. Nanti kita kemo berapa lama, pengecekannya apa aja. Dia tuh nggak pernah nanya, ini sembuh nggak pernah ya, nggak pernah. Bu ini sembuh nggak sih? Ini nggak pernah sama sekali kayak. Jadi nanti kita ngapain Bu? Kita harus apa? Tiap hari tuh Dava harus diambil darah. Mungkin karena memang penyakitnya, jadi sering banyak kendala di saat mau pasang infus atau diambil darah sampai 2 bulan kemo tuh Dava sempat hilang ingatan Kak. Jadi kalau dari dokter tuh mungkin karena saking syoknya, saking dia lelahnya dengan rutinitas tiap hari. Karena awal-awal kita 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Itu tuh Senin sampai Sabtu tuh kita di rumah sakit. Sabtu sore kita pulang tuh kayak Minggu doang di rumah. Senin subuh tuh udah ke rumah sakit lagi. Bener-bener cuma dapat waktu sehari untuk pulang. Jadi biasanya untuk pasien dewasa tuh biasanya nggak pulang. Cuma karena untuk anak supaya ada istirahat kita pulang. Jadi setiap hari diambil darah itu setiap diambil darah itu bisa 4 sampai 6 kali tusuk, bisa sampai 2 jam 3 jam kok baru berhasil. Jadi mungkin karena lelah, sakit, jadi dirinya tuh nggak nerima. Jadi Dava ingat tuh usianya 5 tahun sampai dia tuh nggak kenal sama adiknya yang ketiga. Kayak itu siapa? Jadi dia ingetnya Dava tuh masih TK usia 5 tahun, cuma punya adik 1 gitu. Saking syoknya dengan awalnya Dava menunjukkan bahwa dia tidak mengingat itu apa yang dia katakan, apa yang dia alami. Kayak Bu ini di mana ya, kita nggak berapa, aku ulang tahun, bentar lagi ulang tahun ya 5 tahun katanya gitu, aku bentar lagi SD. Tiba-tiba dia seperti itu. Jadi itu terjadi setelah proses pemasangan infus waktu sampai 3 jam, sampai jadi dari tangan kiri ke kanan sampai akhirnya di kaki. Jadi emang udah nangis sampai udah sampai kesulitan segala macam, sampai di nakes juga udah, aduh saya kasihan juga. Dan setelah selesai pasang infus, saat ngobrol tiba-tiba dia seperti itu. Jadi kayak, aku bentar lagi emang masuk SD ya, tiba-tiba ngobrol seperti itu. Jadi kayak nggak kenal ke adiknya yang kecil waktu video call. Gimana Shiro menanggapinya saat itu? Kakak lu ya karena apa ya? Kan dia selalu nanya ya waktu kenapa sih Dava sakit gitu. Apalagi waktu masuk ruang kemo kan hanya dia anak laki-laki, setiap minggu masuk ruang operasi, kayak kenapa ya Bu Dava sakit. Saya bilang, Kak ini hadiah buat keluarga kita. Jadi Shiro tuh kayak berpura-pura menguatkan Dava, padahal itu sedang menguatkan diri Shiro sendiri sih. Jadi kayak mau nggak mau dipaksa keadaan tuh ya aku harus kuat juga gitu. Karena ya Dava tuh memang nggak pernah menunjukkan kayak rewel, kenapa harus ini, kenapa itu. Tiap beberapa kali kita kemo oke, paling gini gitu. Siap, kita berapa hari Bu, kita ngapain aja, pasti seperti itu. Cuma memang pas apa yang katanya cuma kayaknya lupa ya, kata sekarang udah sekolah loh, nanti 10 tahun. Cun enggak, terus dia nggak kenal adiknya, ini adik kakak. Jadi saya pelan-pelan, itu kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi emang udah konsul sama dokter juga, nanti bisa dengan mungkin karena syok lama-lama juga ini lagi 2 mingguan kok. Dan berpikir dia umur usia 5 tahun. Tadi ada omongan dari Shiro yang bikin saya agak kaget adalah mempertanyakan dan menyalahkan diri. Kenapa ke situ pemikirannya? Karena yang umumnya kayak kanker gitu kan, pasti berpikir dari makanan, dari keturunan. Makanya harus berpikir, andai Dava mungkin tidak dilahirkan dari Shiro, mungkin Dava gennya bagus. Mungkin kalau misalnya Shiro bisa jadi ibu yang lebih baik, yang memberikan asupan makanan yang lebih sehat, yang lebih baik, mungkin Dava tidak akan terkena kanker. Sempat berpikir seperti itu. Widi tahu Shiro ada pemikiran seperti itu terhadap dirinya. Tahu. Bagaimana nyikapinnya? Itu kan ungkapan emosional ketika yang terjadi itu di luar dari yang kita inginkan ya. Nah, aku lebih ke mendengarkan mendengarkan keluh kesahnya aja, karena tidak dikanter dengan emosi, tidak dikanter dengan pemikiran yang
menyalahkan keadaan juga gitu ya. Tapi ya lebih ke mendampingi terus-terusan ada di sampingnya aja. Karena selama kemoterapi kan kita bertiga tuh di ruang rawat ya. Di ruang rawat sebetulnya Dava cukup ditemani sama ibunya sebetulnya. Nah, tapi aku ada di ruang rawat selama seminggu tuh nginep di ruang rawat itu, aku bukan nemenin Dava sebenarnya, tapi nemenin ibunya sebenarnya. Karena seharian nih misalkan dari pagi sampai sore Shiro kan yang menghadapi Dava ya, yang mengikuti sakitnya Dava, yang mengikuti kelelahannya Dava. Yang aku pikirkan mungkin banyak nih yang ingin dia sampaikan, mungkin banyak yang dia pengen ceritakan gitu ya. Nah makanya aku pulang kerja sore atau malam ke rumah sakit untuk menampung semua keluhannya, kelelahannya gitu ya. Jadi mungkin itu yang sedikit bisa mengurangi beban Shiro di siang hari dan diluapkan di sore atau di malam. Dava itu kalau dilihat dari postingannya Shiro, itu kan benar-benar menunjukkan anak yang kuat. Ya, kuat banget. Kuat banget. Walaupun kita lihat ada wajah ekspresi lelah, tapi begitu kamera on, Iya bener, nggak pernah mengeluh, selalu tersenyum gitu. Makanya nggak ada alasan untuk Shiro menyerah, nggak ada alasan Shiro untuk sedih. Apalagi pasti selalu ada ya Kak, seandainya Shiro mungkin nggak ngambil karir baru kan, sebelumnya kita mungkin seandainya Shiro benar-benar terus menemani Dava sampai dilihatin semua CCTV sebelumnya, takutnya ada ya dia nahan sakit, nggak ada. Setiap kali Shiro bercerita, maaf ya ayah, andaikan aku nggak pernah begini, dia selalu minta maaf dan ya selalu disampaikan adalah kalau ibu Dava itu bukan kamu, belum tentu Dava bisa sehebat ini. Itu mungkin yang menjadi kekuatan buat Shiro mulai bangkit, kayak ini anugerah untuk keluarga kita. Mungkin Allah pengen kita lebih sering berkumpul, pengen lebih, sampai Dava sempat dia kan selalu nanya, akhirnya bubu aku tahu kenapa aku sakit. Nah, kenapa? Karena emang selalu berusaha ceria gitu kalau di rumah sakit tuh. Kayak ayo kita staycation gitu, pasti bilangnya gitu ke hotel ini, jadi bilangnya hotel bukan ke rumah sakit. Karena hidup Dava terlalu sempurna katanya. Dava punya ayah, punya bubu, punya, jadi dia ngejelasin semuanya kebahagiaan gitu. Sampai teman-temannya suka bilang, iya enak ya Dava mah begini. Mungkin karena hidup Dava terlalu sempurna, jadi Allah tuh pengen Dava tuh jangan lupa bersyukur, katanya biar seimbang, kan hidup tuh gak selalu enak ya Bu ya katanya. Jadi Dava katanya siap untuk kemo sampai selesai. Dia nggak pernah kayak nanyain kapan selesai nggak, jadi nggak pernah rewel. Paling dia tuh agak-agak rewel tuh kalau misalnya dia kesana nanya, Bu minggu ini kita kemo berapa hari, 5 ya Kak. Nah itu kan kalau misalnya lancar. Nah kalau misalnya Davanya ternyata demam atau apa, pasti ditunda jadi pulang lebih lama. Dari situ bilang, aku kangen pengen pulang, aku pengen sekolah, pengen ketemu adik. Di situ sih dia rewelnya. Tapi selebihnya kalau kayak harus masuk ruang operasi, harus disuntik segala macam, dia nggak pernah kayak kenapa aku harus begini, nggak pernah. Dia tuh takut jarum suntik Kak, sampai kalau diambil darah tuh selalu harus dipegangin security, banyak orang gitu sampai berjam-jam. Itu dia kayak kenapa ya gagal terus. Suster tuh selalu bilang, hanya ikhlas ya, hanya relax, hanya tenang, biar maksudnya darahnya juga keluar bagus katanya gitu. Ya udah, suatu pagi tuh dia kayak, Bu ayo kita ambil darah, gak usah panggil bapak security, aku mau sendiri. Katanya aku pengen lulus ujian, kata Bu kan ini ujiannya kita mau naik level. Katanya Allah pasti ngasih sakit itu tuh biar Dava tuh jadi lebih baik ya Bu. Mungkin Allah pengen Dava tuh gak takut jarum suntik, gak takut darah. Ayo panggil suster, aku mau ambil darah. Katanya dia percaya diri sampai dia bawa infusan ke ruang suster ayo kita ambil darah. Sampai udah siap ya, nggak usah dipegangin, aku ikhlas. Bener-bener nggak dikencengin karena biasanya dia kan saking takutnya, dia ikhlas sampai hati tuh kayak aduh gitu ya. Saat diambil darah gagal kan, dan itu sampai pas gagal tuh aduh, udah deg-degan kan, takut kayak gitu. Dia bilang nggak apa-apa, mungkin Davanya masih deg-degan, dia masih kayak gitu. Kita coba lagi ya, kata suster. Hanya relax, ikhlas, relax. Pegang Bu tangan aku nggak kencang ya. Dicoba sampai 3 kali gagal Kak. Pas ketiga kali gagal dia baru ngomong kayak, Bu
Allah mau apa ya dari aku, katanya. Aku berpikir Allah pengen aku lebih baik, tapi kok masih gagal ya. Di situ kayak lemahnya Shiro, sampai bingung mau menjawab aja kayak, oh ya Kak, mungkin Allah pengen lihat di saat kakak sudah berubah, terus nggak dikasih sesuai yang kakak harapkan, Allah pengen tahu bakal bereaksi seperti apa. Di situ dia kayak, jadi ujiannya masih lanjut ya Bu. Iya Kak, semangat. Padahal di situ rasanya ingin nangis, kayak sempat kayak, bisa nggak sih ini langsung berhasil gitu. Jadi kayak kalau bilang orang suka bilang Shiro kuat, bukan Shiro yang kuat tapi Dava yang kuat Kak. Jadi kalau hati itu sebenarnya inginnya nangis, inginnya kabur ya Kak. Cuman ngelihat Dava yang selalu berpikir yang positif, baru dikasih tahu sedikit juga kayak, oh iya mungkin harus seperti ini gitu. Itu yang membuat Shiro mau nggak mau harus kuat. Dava emang anak yang luar biasa. Setelah menjalani kan ada momentum yang saya sempat ngelihat update Dava dari sosial medianya Shiro, remisi. Ya, Dia sempat pulang. Ingat waktu itu pas kita lagi ada acara rencana mau glamping, mau camping karena Dava suka camping. Saya pas ngeliat ini, finally. Ya. Tapi ternyata setelah itu ceritanya beda lagi. Awal-awal tuh bagus ya. Jadi dari setiap protokol yang fase yang kita lewati itu respon tubuh Dava baik, tidak banyak efek samping Kak. Terus saat sempat sih awal sebelum remisi itu Dava yang mengalami kayak pipisnya berdarah, sariawan, tapi dia tuh tetap kayak semangat, rambut rontok udah pasti ya kayak. Jadi rambut rontok, ada mulai kayak mata itu menghitam. Kita sempat takutnya Dava nggak pede, tapi dia tuh sempat kita jalan-jalan ke mall kayak mau pakai topi, maksudnya kenapa Bu malu? Enggak, maksudnya takutnya kakak nggak nyaman karena nggak terbiasa nggak ada rambut. It's okay Bu, nggak apa-apa. Terus sempat kita lagi pilih-pilih baju, tiba-tiba ada anak kecil yang lewat kayak, mama lihat itu kok kayak tuyul aja, katanya apa sih botak. Terus memang jadi apa ya, area sekitar mata tuh gelap Kak, memang efek kemo. Terus kaget banget kan takutnya. Terus dapat cuma, hai aku lagi kemo, aku lagi sakit jadi begini. Dia jawab itu dengan senyuman, makanya jadi perjalanan progres secara hasilnya bagus, terus Dava juga fisiknya makin membaik. Jadi saat remisi itu Shiro tuh berpikir seperti, oh ini ya buah dari kesabaran kita. Jadi kalau takut pasti ada ya, kayak apalagi dari awal udah dibilang Kak, kayak untuk tipenya Dava tuh kan T-cell yang paling bandel tuh tingkat kesembuhannya tuh 0,02% dari kasus-kasus sebelumnya gitu. Jadi belum pernah ada yang tuntas sembuh gitu dari yang kasus-kasus yang diketahui. Shiro juga sampai ikut beberapa forum ya, itu memang nggak nemu adanya yang udah pas Shiro ketemu ngobrol sama orang tuanya ya anaknya sudah almarhum gitu. Cuman Shiro selalu pikir enggak lah, kita punya Allah, kita harus berpikir yang positif. Itu ujian kita pasti bisa. Yang penting kita jalani dengan happy. Pokoknya kita harus anggapnya ini kehidupan baru kita, ke rumah sakit segala macam. Mungkin pas remisi itu kayak, oh ini ya hadiah dari, mungkin kita berpikir kita ikhlas, mungkin ini ya kita hadiah dari kita ikhlas gitu. Jadi saat remisi itu udah kayak harapan besar ya, Dava udah mulai masuk sekolah gitu. Dia juga waktu ujian sempat tetap bisa mempertahankan peringkatnya di sekolah gitu. Makanya kayak mungkin ini akhir dari perjuangan kita. Jadi mungkin siklus tuh cuma tinggal kita lakuin aja sih kayaknya. Dan tiba-tiba infonya yang saya dapat di sosial media, Dava harus kembali menjalani terapinya karena dianggap yang sebelumnya itu gugur relapse ya. Itu 1 minggu kepulangan kami umroh. Jadi memang udah masuk, jadi setelah remisi itu masuk fase maintenance, jadi hanya 5 minggu ya. Jadi 5 minggu tuh libur, 2 minggu kemo. Jadi udah agak senggang. Biasanya kan setiap hari kita di rumah sakit. Itu cuma kita lewatin cuma 1 bulan. Kita waktu Shiro mau umroh juga sampai konsultasi dulu ke dokter, aman nggak sih? Tadinya mau sama Dava, cuma karena Dava masih kemo jadi nggak bisa. Bener-bener seminggu pulang umroh kita hanya mau kontrol Kak. Jadi
kita ke rumah sakit yuk, kontrol aja katanya, biar obatnya, maksudnya nambah obat, pulangnya kita ke mall ya nonton. Oke, Siro saat itu berempat sama anak Siro, suami kerja. Saat kontrol hasil lab keluar, dokternya langsung, ibu sama siapa ke sini? Berempat dok, karena kita udah ini mau nonton. Bisa nggak ayahnya telepon, katanya kemungkinan Dava nggak bisa pulang, katanya gitu. Ada apa? Dari hasil darah rutin tuh, ya maksudnya dari hasil pengecekan awal tuh udah kelihatan kayak sel kankernya naik dari 0, awalnya 0, bener-bener tiba-tiba 63%. Widi lagi kerja waktu itu. Iya. Nah, tadi mau kontrol aja Kak, hanya rawat jalan, pulangnya kita mau nonton. Itu pas mau bilang ke Dava itu, justru yang nangis adeknya, yang perempuan. Waktu teteh dijemput kakek sama nenek ya, AA harus dirawat. Kenapa Bu? Katakan kita belum jadwalnya. Kumannya muncul lagi Kak, kita berantas dulu ya. Karena memang kita udah janji, Kak, ada apa-apa harus dibilangin. Kalau hasilnya bagus-bagus, kok jelek-jelek. Itu janji Siro ke Dava. Dava cuma diem kayak, oke, nanti pulang ini kita nontonnya ya teh ya, maaf ya gara-gara ada apa kita nggak jadi nonton. Terus adanya yang nangis kayak, kakak semangat, kakak yang kuat ya di infusnya. Malah adiknya yang nangis, Davanya cuman malah dia minta maaf ya teh, gara-gara ada apa kita nggak jadi nonton. Jadi Dava tuh nggak pernah ngeluh selama sakit tuh, dia selalu malah memikirkan orang lain Kak. Jadi apalagi yang adik-adiknya, karena dia tuh merasa gara-gara dia adik-adiknya jadi jauh dari Siro dan suami. Karena jadi kita ketemu cuma seminggu sekali ya, seminggu sekali. Adik-adiknya dititip di neneknya. Jadi gara tuh dia juga ngerasa bersalah, kayak gara-gara dia ayah jadi nggak bisa touring katanya. Gara-gara dia Siro nggak bisa kerja lagi. Jadi benar-benar bukannya memikirkan aku pengobatan apa, tapi dia bilang, aduh aku harus sembuh supaya orang-orang hidupnya normal kembali. Setelah menjalani rangkaian kemo yang kedua, sampai akhirnya ternyata Dava menjadi status pasien palliatif ya. Itu bulan September 2025. Apa yang disampaikan dan bagaimana menyampaikannya, dan apa yang dirasakan oleh Shiro dan Widi di momentum itu, karena berarti kan dinyatakan dari pihak medis ya harus mengikhlaskan, belajar mengikhlaskan apa yang akan ada dalam depan mata ini. Jadi dokternya Dava tuh memang udah seniornya, jadi seperti kakek sama nenek, kan ada 2 dokter ke Dava tuh. Jadi dokter juga bilangnya, ibu ini saya menyarankan seperti seorang kakek ke cucunya, katanya. Kalau ibu mau tetap lanjut kemo, katanya is oke, bisa kita lakukan lagi aja, kita ulang. Tapi saya kalau melihat Dava sebagai seorang cucu, saya kasihan karena katanya yang babak belur tuh Dava Bu, katanya. Jadi melihat dari siklus kemo pertama kan sampai 47 siklus, Kak. Untuk kita udah setengahnya udah happy banget. Saat pengulangan baru 6 siklus, kita udah diajak clinical meeting ya. Dinyatakan kayaknya Dava dibawa pulang aja. Kita hentikan semua obatnya. Kasih kehidupan yang nyaman katanya sampai sisa usianya. Itu ngedenger kayak gitu. Saat meeting rasanya kayak gak bisa, masih denial ya kan, kayak Dava tuh seger banget Kak, bener-bener fisiknya, sampai dia hafalan Al-Quran 40 ayat aja setengah jam dia bisa. Jadi sampai aku udah sehat, aku udah bisa belajar dengan cepat. Makanya kayak anaknya baik-baik aja loh, kok harus menyerah. Di situ kita sampai konsultasi ya, nyari-nyari pendapat lain, mungkin ada adjustment berbeda, dan ya hasilnya sama. Mereka semua menyatakan bahwa kemo Dava tuh gagal gitu. Jadi harusnya di siklus ke-6 tuh udah 0%, tapi Dava tuh masih ada sel kankernya 20%. Jadi menurut medis tuh kalau dipaksakan tuh badan Dava yang babak belur gitu. Cuma karena kita sampai ketemu ya, akhirnya dokter yang kayak, saya nggak mau bilang ini gagal Bu, karena
tugas manusia itu hanya berusaha. Siapa tahu ada keajaiban gitu. Kita ikuti saja alurnya gitu. Biarkan Allah yang menentukan. Di situ kita seperti dapat kekuatan ya. Kayak ya udah. Tapi sebelum itu tuh kayak coba ibu tanya lagi ke anaknya. Ini anaknya atau ibu yang ingin lanjut kemo katanya gitu. Pas di situ kita kayak oh iya ya mungkin ini kayak egoisan kita ya Kak. Kayak egoisan kita yang aduh aku sampai kakak kita ke Malaysia yuk, kita coba ke Singapura yuk, sampai nyari informasi. Terus ibu itu kayak egoisan ibu bukan gitu kan. Dokter sampai Shiro konsultasi dengan ini beberapa pihak. Di situ kayak oh iya ya ini mungkin kayak egoisan kita sebagai orang tua kita yang nggak mau ngerasa menyesal nantinya andaikan Dava dibawa. Mungkin itu egoisan kita. Cuman setelah berpikir ulang Shiro langsung ngobrol ke kakak kayak Kak, kita gagal lagi Kak yang kedua. Saya ingat banget itu bilang, oh gagal lagi Bu. Waktu yang pertama dapat tuh nggak nangis, yang kedua dia nangis kayak, kenapa ya Bu masih gagal? Padahal tuh gagalan yang pertama tuh dapat terima dengan senyum. Ayo kita ulang lagi. Tapi ini kenapa ya gagal? Dia tuh langsung nangis. Terus dia cuma bilang, ya udah sekarang gimana kakak aja deh. Kakak mau lanjut kemo atau mau pulang? Kakak boleh. Kalau kakak udah mau beres mau kemo, kita cabut infus, obatnya nggak akan membawa pulang. Kita nikmati hidup aja. Sampai ngomong gitu dapat. Oh dapat punya pilihan ya Bu katanya. Dapat bisa. Kayak sedih banget ya kayak ternyata selama ini tuh dia tuh kayak dapat punya pilihan. Maaf ya Bu baru mengutarakan dia cuma kalau Bubu sama ayah maunya apa katanya. Oh enggak Kak gimana kakak aja. Terus dia bilang enggak. Aku pengen tahu Bubu sama ayah maunya seperti apa katanya gitu. Ya kalau Bubu sih inginnya yuk kita coba lagi katanya gitu. Tapi itu gimana kakak? Kalau kakak capek is oke kita pulang aja kita hentikan gitu kan. Terus dapat lama terus dia cuma bilang kita kemo lagi aja Bu. Gitu ya. Dapat selalu ingat kata Bunda, maksudnya gurunya yang disuka itu Bunda pernah bilang katanya Allah tuh nggak suka dengan makhluknya yang tidak mau berusaha. Allah tuh suka dengan orang yang mau berusaha merubah keadaan katanya. Ini kan ujian kita ya Bu katanya. Ini kan anugerah buat keluarga kita. Dapat pengen lulus ujian. Kamu selalu bilang ini ujian. Dapat pengen lulus ujian katanya. Kalau dapat penjara waktu itu dapat nggak lulus. Dapat pengen lulus ujian. Pengen nyelesain semuanya sampai membuktikan kalau Allah itu ngasih itu memang karena dapat tuh orang hebat seperti kata Bubu. Karena saya bilang, Dava tuh orang hebat. Jadi setiap kali, yang namanya anak-anak aja, jangan anak-anak, kayaknya kalau Shiro di posisi Dava, Shiro nggak mungkin bisa seperti. Jadi setiap kali Dava lagi ngundang gitu, Shiro bilang, tuh anak pilihan, tuh anak hebat. Allah tuh ngasih ini karena tuh mampu. Jadi dia bikin, aku pengen lulus ujian. Jadi dari situ kayak, aku mau lanjut kemo, tapi nggak usah ke luar negeri, kita di sini aja. Gitu. Tapi Shiro sempet kan mau bawa Dava ke Jakarta. Iya, udah ngobrol waktu sampai mau Cangkok. Kita dapat informasi ya kalau untuk Cangkok di Indonesia tuh adanya di Suci Hospital. Dokter Shiro juga sempat udah ngobrol sama Dokter Edi kalau nggak salah untuk ya udah kita jadwalkan. Udah sempat mau cari donor. Cuma saat kita lagi proses ternyata Davanya dinyatakan gagal, dia tidak bisa, jadi ketunda gitu mau cangkok sumsum tulangnya. Karena memang ada syaratnya itu. Jadi syaratnya cangkok sumsum tulang itu harus nol lagi, harus remisi lagi. Jadi harus dikembalikan dulu sampai ke titik remisi dulu. Ya, baru bisa cangkok. Nah, sedangkan yang pengulangan kemo itu belum sampai ke nol, jadi belum bisa cangkok sumsum tulang. Dan dalam perjalanan, jadi pada saat dokter mengatakan sudahlah, biar mendapatkan hidup yang lebih baik aja. Lalu Dava memutuskan, yuk kita berjuang lagi. Itu sudah tahu nih one day kita akan coba untuk ke arah Cangkok. Udah. Iya. Sudah mau dijadwalkan ya. Memang kita tuh dari sebelum Dava dinyatakan paliatif itu memang mau Cangkok. Sudah ngobrol sama dokter Edinya mau harus seperti apa. Dan saat kesempatan ketiga tuh seperti dikasih anugerah sebenarnya jadi kayak percobaan kemo yang ketiga tuh berhasil ya sebenarnya. Tanggal 6 November tuh kita dapat kabar sel kanker Dava tuh udah 0 Kak. Itu maghrib inget banget kayak dokter tuh nggak pas langsung
alhamdulillah kita bisa cangkok. Itu hari apa ya, kita hari Kamis ya? Kamis. Langsung ayo Sabtu kita langsung ke PIK, langsung ke sana deh, kita ngobrolin, langsung kita bawa Dava. Ya qadarullah ya, memang mungkin hari Jumatnya pagi-pagi Dava udah mandi, udah seger, udah kita mau siap-siap pulang Kak, karena memang Sabtu kita langsung Jakarta. Jumat tuh kita udah mau urusin ke proses Dava pulang. Dava udah mandi, udah lagi main game, terus bubu aku mau beli keju, ya udah bubu ke bawah. Saat Siro ke bawah, dipanggil ke atas, Dava kejang. Tiba-tiba aja kejang, padahal nggak ada demam apapun, bener-bener kondisi lagi bagus, mau pulang. Itu tanggal 7 November ya. Hari Jumat Dava kejang. Pagi-pagi Siro langsung WhatsApp suami, Dava kejang. Tapi udah itu dia masih ketawa-ketawa ya, masih baik. Makanya nanti kita observasi deh kenapa gitu. Itu jam 9 kejang, jam 12 siang kejang lagi. Dan jam 1 siang itu kejang yang ketiga selama 80 menit. Setelah kejang yang ketiga itu Dava masuk picu selama 18 hari. Jadi memang, jadi setiap kali kita jatuh tuh seperti ada jawaban lagi, baik gitu. Makanya harapan itu selalu terus ada ya, kayak ini Dava tuh udah melewati sampai Dava sempat pasang chemoport Kak, karena drama infus, terus dokter tuh kayak akhirnya Dava mau, ya udah mau deh kayak pasang chemo. Dokter di chemoport aja kita ada drama ya, kayak sampai lukanya tuh basah sampai berlubang dengan diameter 2,5 cm, sampai dokter bilang saya udah pasang chemoport ratusan pasien, bahkan ribuan, dan baru kali ini mengalami kasus Dava seperti ini. Jadi kayak setiap kali ada hal-hal tuh kita selalu mengalami kayak kita nggak pernah ngalamin ini loh Bu, ini pertama kalinya. Tapi Dava tuh selalu kayak chemoport aku bermasalah, tapi nggak apa-apa kok, maksudnya katanya. Aku kuat katanya, aku berani. Dia selalu seperti itu ya. Iya. Terus aku ada momen yang sangat kaget waktu itu Kak. Bekas sayatan chemoport itu kan jadi lubang Kak. Lubang sekitar 2,5 cm gitu ya, dan dalam. Nah, aku yang ngelihatnya ngeri gitu ya, nggak tega gitu. Nah, tiba-tiba waktu aku di kantor, Dava ngirimin foto lubangnya. Foto lukanya. I'm sorry. Dava ngirimin foto lukanya ke WA aku ya. Terus akhirnya aku kaget, dapat tahu dari mana gitu ya. Nah, akhirnya pas pulang kerja aku nanya ke Dava, kakak dapat dari mana ya foto ini? Dava suka ngelihat kalau orang ngelihat luka Dava kenapa seperti yang aneh. Makanya Dava penasaran. Ngebersihin gitu. Makanya Dava penasaran. Dava akhirnya minta tolong ke suster buat fotoin. Astaga. Iya, dia kayak aku nggak mau ganti perban kalau nggak difotoin. Katanya nggak boleh Kak, aku nggak mau. Makanya kayak aku kuat, aku sudah bilang, Dava hebat ya, katanya bisa. Nggak apa-apa kok, Dava nggak serem katanya. Pasti sembuh. Dia selalu, karena kata Bobo pasti sembuh kan. Jadi aku yang lihat aja tuh takut gitu ya, takut anaknya tahu gitu ya. Tapi anaknya yang udah ngelihat di foto itu ya biasa aja gitu. Dia tuh cuman kata Bobo pasti sembuh katanya. Dia lebih kuat daripada kita semua. Betul, makanya kayak malu kalau misalnya mau mengeluh gitu, malu kalau misalnya mau. Dan dia tuh benar-benar peka orangnya kan. Jadi kalau misalnya udah ngeliat kita kelihatan udah kelelahan atau apa, dia tuh langsung, makanya kayak Bobo emang nggak kerja. Makanya Siro ngambil kerjaan tuh memang karena Dava tuh udah ngerasa murung, gara-gara dia Siro nggak kerja. Makanya karena pas lagi memang capek ya, karena nungguin di rumah sakit 24 jam tuh nggak bisa dipungkiri kan, nungguin hasilnya banyak, deg-degan banget, kayak stres. Terus saat aku udah nggak, pernah dia tuh minta tolong apa ya, sampai malam tuh ya dia ganti spray segala macam bisa sampai 20 kali Kak. Saking nggak kekontrol, terus karena baru tidur udah kebangun, jadi secara tidak sadar pas bubu basah gitu, padahal udah pakai pelindung tumpas, terus dia cuman kayak gitu Kak, maksudnya bukan marah ke Dava, tapi Siro tuh kayak ngantuk, capek dan lelah, cuman sambil bangun terus dia langsung kayak ngelamun. Setelah itu dia nggak bangunin Siro lagi, dia langsung manggil suster. Dia kayak tiba-tiba kok suster udah ada di dalam.
iya Bu maaf tadi nggak ngebangunin, kata Dava nggak usah dibangunin, kayaknya Bubu capek. Dia tuh cuma bilang maaf ya Bu, katanya gangguin istirahat Bubu. Padahal Shiro tuh nggak marah ke dia, kayak waduh, sempet ya. Dia tuh kayak sempet jatuh Kak di rumah. Itu yang nggak pernah kita ceritain ke siapa-siapa ya. Iya. Jadi kan dia makan obat kemo yang bikin dia lapar terus. Tengah malam tuh dia pengen ngemil. Terus selalu bilang ada momen-momen obat kemo tuh yang bikin dia jadi kayak nggak kuat untuk berjalan. Ciro, kalau mau apa bangunin ya. Iya. Terus dia tiba-tiba ke dapur. Ciro langsung bangun kan. Mau apa, mau masak. Ya udah Bubu masakin. Pas lagi makan tuh adiknya yang kecil bangun nangis. Terus Dava bilang Bubu ke kamar aja temenin dulu adik. Ya udah kakak nggak usah bangun. Ya Ciro bantu-bantu kayak ada apa-apa biar Bubu yang beresnya. Kakak makan aja. Oke. Terus Ciro ke kamar. Terus tiba-tiba kedengar suara gedebuk gitu kan. Kak dipanggil kok nggak ada suara. Shiro masih nemenin adiknya. Pas Shiro bangun, Dava tuh kayak lagi posisi kayak ini ya, Bangun. kayak lagi bangun, tiba-tiba bangun, kayak ngambil dari lemari. Kakak ngapain? Terus dia duduk cuman, tadi aku jatuh. Emang kenapa aku bisa jatuh? Kok kakak tadi tiba-tiba ada di dapur? Enggak, jatuh nggak apa-apa Bu, kan bilangin jangan pas Shiro lihat di CCTV itu dia tuh lagi makan, terus makanannya tuh jatuh, dia tuh mau ambil, jadi pas dia ambil saat berdiri tuh tiba-tiba oleng jatuh, itu lihat di CCTV saat dia jatuh tuh dia ada 1 menit ya, dia cuma diam nggak manggil apa-apa. Kakak jatuhnya kayak gimana? Suruh pegangin sampai Shiro di CCTV. Ini jatuhnya begini. Ini kenapa dia? Enggak Bu, nggak apa-apa, aku baik-baik aja, aku kuat katanya. Suruh tanya, ini jujur sakit nggak? Ini di video tiduran diam selama 1 menit nggak ngapa-ngapain. Kok nggak panggil Bubu? Dia cuma bilang gini, itu aku lagi berdoa Bu, lagi minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu Dava untuk bangun. Dava nggak mau bangunin Bubu, katanya gitu, nggak mau bangun orang rumah. Jadi karena dia kan nggak kuat bangun. Jadi saat dia terlentang tuh dia tuh katanya lagi nyari cara. Aduh, ini gimana caranya aku bangun? Tapi aku nggak mau bangunin siapa-siapa. Kenapa kakak nggak teriak? Maksudnya gitu kan? Enggak, kalau aku teriak takutnya adek bangun, kasihan. Di video tuh kelihatan dia dari telentang tiba-tiba dia miring, terus dia berusaha bangun sendiri sampai kayak ngerayap tangannya megang lemari, terus dia bangun sendiri. Jadi yang selalu Dava tuh selalu mikir orang lain, nggak mau orang lain tuh kerepotan. Sampai kakak kalau ada apa-apa kenapa nggak teriak, kenapa nggak minta tolong. Dia bilang aku udah terlalu banyak ngerepotin Bubu, katanya. Sampai kalau kita lagi pulang ke rumah tuh dia selalu bilang, ayo adik-adik tidur sama Bubu ya, silahkan. Sama ayah aja berempat, katanya di kamar, aku sendiri aja. Dia sampai seperti itu, kayak teteh sama dede main sama Bubu, katanya aku nungguin. Karena dia tuh berpikir dia udah ngambil waktu Shiro sama Widi terlalu banyak. Anak yang luar biasa. Dari situ terlihat Shiro dan Widi adalah orang tua yang luar biasa. Karena Dava bisa seperti itu karena dia berada dalam bimbingan orang tua yang luar biasa. Momentum 1 Desember 2025. Kalau nggak keberatan, bagaimana itu ceritanya? Itu tuh jadi Dava setelah dipicu 18 hari. Maaf, sekarang seingat aku ada postingan dia sempat ceria lagi, sempat Selama makan 1 minggu. Iya benar ya? Iya, jadi 18 hari dipicu ya. Yang kondisinya bener-bener dokter tuh udah bilang kayaknya kalau secara medis tuh seharusnya nggak bertahan gitu. Apa yang nama istilahnya ya, kayak ada kerusak gitu ya. Jadi dari otak sampai seluruh tubuhnya tuh udah mengalami kekacauan gitu, udah bener-bener rusak. Tapi kok bisa, dokternya sampai kaget ya, sampai bilang saya angkat topi sama Dava, katanya
ini tuh memang semangat Dava untuk bangunnya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya secara medis tuh sebenarnya nggak mungkin Dava tuh bertahan gitu, karena kejang 80 menit tuh kerusakan di otak dan lain-lain tuh udah parah banget Kak. Jadi dari 3 minggu dia tuh bukan koma sih, kayak dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tiba-tiba tanggal Dia 20 ya, hari Sabtu kondisi tiba-tiba bagus. Tiba-tiba bagus, yang dia nggak bisa kenal Siro, dia nggak bisa berinteraksi, tiba-tiba dia kenal Siro, bisa ngobrol. Dan itu bukan Siro bukan dia seneng Kak, malah takut sebenarnya. Siro takut, waduh ini apakah ini udah menghitung hari ya gitu, karena memang kita tuh selama di PICU nggak ada pengobatan apa-apa ya. Iya. Memang karena mau diobatin, otaknya takut obatin berpengaruh ke yang lain. Jadi benar-benar cuman, Dava kurang darah, kita kasih darah. Elektrolitnya terganggu, kita koreksi. Hanya seperti itu, hanya benar-benar tidak ada pengobatan. Makanya pas saat kondisi Dava yang sore aja Siro ketemu, belum bisa berinteraksi, belum kenal Siro, nggak bisa ngobrol. Besok pagi tiba-tiba bisa, hai Bubu, Dava kangen gitu. Dia bisa berbicara, dia langsung minta telepon saudara-saudara semuanya, teman sekolah. Sampai dokter langsung mindahin ke ruangan ya. Jadi selama 1 minggu itu kita di ruangan rawat inap. Dengan tetap ada pengontrolan. Di situ Dava makannya banyak banget. Makan banyak, ceria, dia ngobrol, dia pengen ketemu sama banyak orang. Kalau Siro lihat sih selama seminggu itu tuh seperti Dava mau pamitan sih, karena memang dia tuh kayak bercerita, Bu minta teleponin teman aku yang ini, dia minta maaf, kayak maaf ya aku pernah nakal di sekolah. Dia tuh kayak ceritain sama Bubu, maaf ya aku pernah bohong ke Bubu soal ini. Bubu tolong bilangin maaf, tolong bilangin makasih sama semua followers Bubu, sama semua teman-teman ayah dan Bubu yang suka jenguk, katanya maafin. Gara-gara Dava mungkin mereka jadi harus ngerepotin, harus berdoa, harus segala macem. Sampai ya ingin ketemu semua orang, ingin ketemu, pengen teleponin satu-satu Kak. Sampai hari Sabtu tuh dia baru bisa ketemu adiknya. Itu juga suruh izin ke pihak suster untuk adiknya boleh nggak ya masuk, karena udah sebulan gak ketemu. Dan aturannya kan nggak boleh. Saat ketemu adiknya tuh dia tuh kayak, yang Siro lihat dari hari Sabtu tuh udah kayak jadi setelah dia udah minta maaf, udah bilang semua orang-orang, terakhir ketemu adiknya tuh kayak udah, pas adiknya pulang dia cuma, Bubu makasih ya katanya, Dava udah selesai katanya gitu. Dava udah nggak ada yang mengganjal, udah minta maaf, udah makasih katanya, seneng banget udah bisa ketemu adik. Jadi dari hari Sabtu udah kayak gitu ya. Sampai hari Minggunya ada barang yang ingin dia ambil dari rumah, terus ada yang bungsu juga sakit, makanya Siro izin keluar dulu pulang. Siro keluar dari rumah sakit itu jam 12 ya. Jam 12 nyampe rumah jam 1, itu dia ditelepon sama suami suruh balik lagi. Tadinya mau balik lagi malam gitu, karena suami di saat itu cuman, ya nanti dulu kan baru nyampe. Suami bilang, aku nggak mau ya kamu nyesel kalau ada apa-apa. Nggak tahu deh, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Itu langsung jam 1 siang Siro balik lagi ke rumah sakit. Pas sampai sana, kenapa? Nggak tahu, karena tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ada apa gitu? Oh, sebetulnya sih tidak ada tanda apa-apa sih. Dava juga hanya menanyakan. Dava tahu Bubunya pulang dulu ke rumah, terus kembali lagi sore atau malam. Udah tahu sebetulnya. Cuman Dava tuh selalu nanyain lagi, Bubu kapan kesini? Bubu kapan kesini? Gitu ya. Dan nafasnya memang makin berat. Waktu itu ya makin berat. Jadi kayak yang capek gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau dari hasil dari monitor Bu, oksigen segala macam sih tidak ada bagus penurunan. hasil lab juga. Cuman ya aku khawatir ada apa-apa aja, makanya aku minta Siro cepat segera kembali. Pas kembali juga dapat tuh kelihatan seneng ya. Terus dia cuma bilang, Bubu boleh aku minta ramen katanya. Sebenarnya dia tuh minta ramen tuh udah lama, cuma nggak pernah Siro kasih ya Kak, karena untuk pas kesehatan. Saat dapat kejang pun itu saatnya kita mau kasih ramen ya, kayak terus Bu mau ramen pas kejang, sebelum kejang ketiga tuh ayahnya bilang udah kasih aja deh, mungkin karena sebelumnya udah kejang 2 kali, kayak oke kita pesan ramen. Nah dapat tuh kejang yang ketiga tuh saat aku yang pesan, dia mau ngambil handphone tiba-tiba kejang. Jadi sama di PICU tuh ya memang aduh kita tuh nyesel ya nggak ngasih. Nah, dari seminggu tuh dia tuh kayak, Bubu aku pengen nasi goreng segala, kan belum boleh ya Kak, cuman
nggak tahu feeling kayak udah deh aku kasih deh, kayak dia pengen nasi sama telur, aku kasih 3 butir nasi sama sepotek telur, dia seneng banget Kak, sampai bersyukur banget katanya punya ibu seperti Shiro kan. Terus dia pengen keju, Shiro kasih, bener-bener Shiro kasih sedikit-sedikit kayak kamu bu nggak bisa ngasih banyak, tapi dia bersyukur banget. Dia dari hari Senin tuh udah minta ramen ya, cuman Shiro tuh nggak mau ngasih Kak, kayak feeling tuh takut udah dikasih ramen dapatnya pergi, udah kayak feeling tuh takut gitu, jadi Shiro tahan-tahan sampai akhirnya pas hari Minggu tuh suami bilang udah beliin aja ramennya katanya. Hari Minggu sore kita beliin ramennya, cuma dikasih 1 sendok dan mie juga kayak 1 lembar juga gak habis. Dia tuh udah bersyukur banget kayak. Nah sore di situ dia bilang makasih dapat hidup dapat udah sempurna. Nah di situ dia, bu ini jam berapa, dapat mau tidur, udah malam belum ini masih sore Kak. Kenapa mau tidur kalau malam kasih tahu. Iya, terus dia nanyain jam, terus sampai bu ini udah malam, iya Kak ini udah maghrib, udah gelap ya, langsung dia nggak mau tidur lagi kayak kasurnya minta dibangunin. Kenapa? Bubu dapat takut malam katanya. Kenapa? Emang ada apa? Terus kita bercandain dia, kan ada bubu sama ayah, nggak usah takut. Terus dia bilang dapat takut bu kalau udah malam nggak bisa bangun lagi katanya, nggak bisa ketemu bubu lagi katanya. Nggak balik gitu kan bubu di sini ya kemana-mana tidur di ranjang tuh kayak biasa. Terus iya katanya, bubu maaf ya katanya kalau nanti pagi bubu yang bangunin dia, karena dia tuh punya kebiasaan selalu bangun jam 4 subuh Kak. Jadi dia yang bangunin Shiro, bukan Shiro yang bangunin dia. Boleh nggak nanti jam 4 subuh bubu yang bangunin ya? Nggak mau pokoknya kakak yang bangunin, takutnya dapat nggak bangun bu. Enggak, seperti biasa aja kata Shiro bilang kayak gitu. Sampai jadi dari Isya tuh kita nggak tidur ya, awalnya kita mau makan juga nggak jadi makan, kita cuma Shiro tidur di ranjang berpelukan sampai suami duduk di sofanya suruh deket ya, sampai ayah sini, jadi kita tuh seperti berpelukan bertiga di ranjang, ayahnya di kursi. Itu di sepanjang malam tuh cuma cerita kayak makasih bubu udah rawat aku, minta maaf. Terus dia bilang tolong bilangin ke orang-orang sehat-sehat katanya. Ibu-ibunya bilangin ke ibu-ibunya kalau anaknya demam periksa darah kayak Dapa ya katanya gitu. Cukup Dapa aja yang sakit, yang lain sehat ya katanya gitu. Sampai kalang kabut Kak itu, sampai kayak ketidurannya tengah malam tuh Shiro ketiduran. Tiba-tiba entah itu mimpinya mungkin bunga tidur, di mimpi tuh dapat tuh pamitan udah dipegang sama almarhum kakek kayak udah selesai tugas bubu, udah mau pulang. Itu pas kebangun agak shock sampai kayak mencerna mimpi apa. Shiro langsung pindah ke kursi, terus dapat kaget sampai kamu ngapain pindah? So, anaknya bubu sini jangan pindah. Enggak mau, sempit. Ingat banget itu Shiro ketus Kak ke Dapa saat itu karena kaget sama mimpi itu. Terus pas lihat wajahnya, maafin ya bu, selama dirawat selalu minta bubu tidur di ranjang padahal dia sempit katanya. Itu langsung gak tega ya, dia langsung ke toilet nangis. Pas balik lagi pegangan lagi sama Dapa itu tengah malam, ingat banget. Terus kayak bubu jangan bosan bikin video ya, kata dia bilang gitu kan. Kayak kan kenapa emang biar orang-orang nggak ada yang sakit kayak Dava. Karena memang sebelumnya tuh ada beberapa ibu yang bilang dia tuh tahu anaknya sakit karena lihat video Shiro. Jadi saat anaknya memar dia langsung periksa dan ternyata benar anaknya leukemia. Jadi Shiro ceritain tuh ke Dava. Jadi Dava kayak biar nggak ada lagi yang sakit kayak Dava ya. Terus bubu kita foto yuk, kan malam-malamnya kayak gitu-gitu. Ya udah bubu izin video. Terus minta diusapin. Cuman di akhir-akhir tuh yang awalnya dia tuh napasnya udah makin ini kayak udah capek banget. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba hati yang awalnya nggak karuan tuh tiba-tiba kayak just dingin banget, kayak tiba-tiba kok beban tuh kayak hilang semua. Yang awalnya berat tuh kayak tiba-tiba kok kayak tenang ya. Lihat dia tuh, jadi Shiro tuh pelukan Dapat tuh cuma ngelus-ngelus pipi Shiro kayak bubu belum tua, bubu kerja lagi ya katanya. Shiro selalu bilang kalau dia tanya bubu kenapa nggak kerja, aku selalu bilang bubu udah tua, udah nggak laku gitu. Karena dia suka nanya kok bubu nggak foto, kok nggak fashion show, bubu udah tua. Jadi dia tuh bubu kerja lagi ya katanya. Nanti jalan-jalan lagi sama ayah, touring segala macem katanya. Sampai banyak banget ya pesan. Sampai pas dia pegang pipi Shiro sampai bilang makasih, di situ nggak tahu tanpa sadar Shiro bilang kayak bubu ikhlas sekarang. Nggak tahu Shiro tanpa sadar ngomong gitu.
kayaknya udah capek ya, karena memang napasnya udah dari hari Sabtu tuh memang udah capek, apalagi pas makin malam tuh kayak makasih Bubu, makasih udah ikhlas ya, sok udah Bubu mah ikhlas, kakak mau seperti apa. Di situ langsung napasnya makin berat, terus tiba-tiba dia tuh kayak batuk, ya aduh Bu, kakak ada yang sakit? Enggak aman. Dia selalu begitu ya. Oh ada sakit, aman, aku kuat, selalu gitu. Mas, mungkin kakak bener ada yang sakit. Ada sih katanya sedikit di bagian bawah. Oh apa kata saya? Oh mungkin mau Siro cek pampersnya kosong. Oh mungkin mau pup ya, mungkin mules. Siro usapin. Itu kan tidur bangun, Siro tidur lagi. Saat Siro usapin udah langsung basah. Padahal hitungan detik Kak. Siro lihat udah penuh dengan darah sampai si kasurnya juga itu benar-benar langsung panik manggil suster ya. Kita panik manggil suster. Saat dibuka pampersnya Kak, itu dari anusnya tuh keluar darah kayak dari keran Kak, banyak banget, kenceng banget, dari yang awalnya dapat teriak-teriak ya sampai makin lemes tuh mukanya makin kuning. Saat suami itu lagi bagi suster, pasti langsung cepet meluk, dapat tuh ngomong gini kayak, Bu udahan yuk katanya. Udahan ya katanya, makasih, udah mama ini kayaknya udah mau meninggal katanya, Bu ikhlasin apa tuh. Wah itu di situ Siro langsung bangun teriak-teriak Kak, kayak nggak kehilangan akal. Siro cuman saat ada datang medis juga ya, cuman kakak balik lagi, Bubu gak jadi ikhlas, sampai teriak-teriak kayak orang gila Kak. Aku Kak benar-benar gak bisa berpikir, cuma bisa teriak-teriak. Dari situ dapat tuh cuma bilang diam ya, dia tuh nggak mau diapa-apain lagi gitu, cuma kayak terus nggak apa-apa, ayo Siro minta medisnya untuk melakukan pertolongan. Kayak pas lagi medis lagi nyiapin alat kan, dapat miring dulunya gitu ya, di Siro di depannya, terus dia tuh kayak itu tuh kayak Siro cuma teriak, enggak Bu nggak jadi ikhlas, balik lagi. Cuman di akhir pas lihat tatapan wajahnya, Siro cuma bisa bilang ya udah ikhlas. Di situ tuh kayak dapat tuh kayak tidur tenang, nggak ada rasa sakit, cuman langsung tidur Kak, kayak tidur nyenyak ya, benar-benar nggak ada kayak rasa sakit. Dia tuh cuma benar langsung duduk kayak tidur tenang banget. Tapi di situ ya itu yang salah Siro sampai sekarang. Siro tuh masih minta tim medis tuh untuk jangan berhenti apa sih itu RJP ya, yang sebenarnya Siro udah lihat sih kan, karena Siro sambil jongkok sambil megang tangan Dava. Jadi saat medis sedang melakukan tindakan tuh, medis udah saling eye contact kayak udah nggak bisa, tapi Siro nggak boleh berhenti. Mungkin karena memang saat dilakukan buat jantung langsung muncul lagi di monitor, jadi seperti ada harapan dapat tuh bisa balik lagi gitu Kak. Itu kurang lebih 40 menit ya. Iya, 30 menit. Pas suami bilang udah bukan, kasihan. Pas Siro berdiri, dadanya tuh udah cekung banget ya. Kayak di situ nggak bersalah sih Kak. Jadi selama ini berpikir Siro tuh udah ikhlas, tapi sebenarnya saat dihadapkan dengan hal yang tidak sesuai itu ternyata muncul lagi. Kalau aku tuh nggak ikhlas. Jadi kalau sebenarnya ikhlas tuh apa tuh kayak apa ya, kadang Siro berpikir kita udah ikhlas menjalani, tapi saat dihadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai itu muncul pertanyaan, kenapa ini terjadi lagi? Itu sih yang Siro sesali sampai sekarang. Pas lihat dadanya itu cekung banget, mungkin hampir setengah jam dapat di RJP gitu. Setelah berjuang selama 15 bulan, akhirnya Dava berpulang kepada Yang Maha Kuasa pada tanggal 1 Desember 2025 dalam pendampingan kedua orang tua Shiro dan Widi. Dava itu benar-benar anak yang hebat, karena seperti yang Shiro bilang, selalu memikirkan orang lain di atas dirinya, padahal dirinya yang sedang menghadapi perjuangan leukemia itu. Bahkan pesannya apa yang terakhir untuk di momen-momen terakhirnya? Sehat-sehat, cukup apa aja yang sakit. Dan kembali kerja. Ya. Karena dia ingin semua kembali menjalani kehidupan. Walaupun dia sudah tiada, tapi harus jalan kembali.
Widi, Shiro, adik-adik semua. Di momen terakhirnya tetap yang dia pikirkan adalah setelah saya tiada, saya ingin semuanya bisa berjalan kembali. Anak yang luar biasa. Anak hebat. Sebagai orang tua yang harus menghadapi ini, di mana saya banyak menemukan keluarga yang terpecah saat harus mendampingi anggota keluarga yang terkena kanker. Dari Widi, apakah pelajaran yang mungkin bisa di-sharing kepada yang sedang menjalani ini? Bagaimana mengumpulkan kekuatan di tengah kelemahan dalam keadaan yang di luar kuasa sebagai manusia? Semua pasti sudah kita ompolan, kita berikan. Kan ada momen di mana kita harus berserah. Sebagai kepala rumah tangga, bahkan dari awal aja Widi sempat mengalami dilema kepada diri sendiri, tapi harus bangkit untuk Shiro, untuk anak-anak. Bagaimana cara mengumpulkan kekuatan itu sih, Widi? Kekuatan yang bisa membuat sampai sekarang gitu ya. Hanya merasa bertanggung jawab aja sih. Karena kalau misalkan aku tidak memikirkan tanggung jawab itu, mungkin aku terpuruk sendiri gitu ya. Nah, tapi dengan mungkin karena kasih sayang sama kepada istri, kepada anak-anak gitu ya, itu yang membuat booster keberanian gitu ya. Tanggung jawabnya akhirnya tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan bagaimana istri saya bisa berdiri tegar kalau saya sebagai kepala keluarga hancur. Bagaimana saya bisa menguatkan Dava kalau saya sendiri hancur. Bagaimana saya bisa menenangkan adik-adiknya yang ditinggalkan kalau sayanya juga hancur. Jadi semuanya berawal dari rasa tanggung jawab. Dan memang tidak ada yang mudah, tidak pernah belajar untuk cara menangani ini. Semuanya mengalir aja pada saat ujian ini terjadi. Kalau Widi bisa mengesampingkan sekali aja rasa tanggung jawab itu, seperti apa sih rasanya seorang ayah melepaskan anaknya seperti itu? Waktu pas detik-detik Dava meninggal itu, aku seperti nge-freeze gitu. Shiro yang teriak-teriak, yang Jerit-jerit. yang jerit-jerit tidak terkontrol tuh, aku lebih ke nge-freeze gitu sambil megangin Shiro. Nah, pada saat kita kan telepon keluarga tuh, keluarga pada datang, akhirnya nenangin Shiro, baru di situ aku nangis kejar. Kemudian pada saat mengantarkan ke pemakaman, aku ikut ke bawah juga ke dalam kuburnya untuk membantu menaruh gitu ya di dalam liang kuburnya. Aku masih sanggup gitu ya. Pada saat sudah selesai di rumah, nangis lagi. Jadi kalau misalkan mengesampingkan rasa tanggung jawab, aku bisa jadi sama seperti Shiro yang jerit-jerit, yang nangis tidak terkontrol gitu. Jadi tanggung jawab yang membuat aku bisa tegar. Kalau ada temen yang bertanya, mungkin karena setiap berinteraksi gitu ya, setiap berinteraksi dengan aku tuh, dia tuh merasa aneh, kok dengan ujian sebesar ini kok nggak kelihatan punya ujian gitu ya. Sampai dia pernah nanya, Om, kamu pernah nangis nggak sih Om? Karena mungkin karena setiap
bertanya misalkan gimana kondisi Dava gitu ya. Aku bercerita ya dengan muka yang biasa aja gitu ya. Sampai dia mungkin aneh, kok nggak pernah kelihatan sedih, nggak pernah kelihatan nangis gitu ya. Nah itu karena rasa tanggung jawab itu yang membuat aku bisa tegar. Rasa tanggung jawab yang menjadi pegangan untuk menangani semuanya. Capek loh Wande. Capek, betul. Jadi Hari keberapa ya tiba-tiba nangis malam-malam. Lama banget. Jadi kalau misalkan dari siang gitu ya, dari semenjak Dava meninggal misalkan gitu ya, dari bangun tidur sampai malam mungkin sekitar jam 9, jam 10 tuh aku biasa gitu ya. Iya. Karena menghadapi tamu, menghadapi Shiro, menghadapi anak-anak gitu ya, yang adik-adiknya Dava gitu ya. Aku bisa senyum, bisa bercerita dan lain-lain gitu. Tapi setelah lewat jam 9, 10, aku diam di sofa, diam di teras, itu pasti nangis. Tapi setiap ada orang, aku tidak mau memperlihatkan kesedihan itu gitu. Bahkan yang hari Sabtu ya atau hari Minggu gitu ya. Dan itu udah udah nggak ketahan, yang akhirnya kita berdua nangis. Cuma karena lihat yang bungsu main pistol ada aja. Jadi Dava tuh kan suka main pistol-pistolan. Tiap denger ayahnya pulang tuh udah siap pakai pistol mau nembakin gitu. Nah, adanya tuh ngikutin itu ya. Terus tiba-tiba kayak, kok kayak ada apa? Memang adanya yang bungsu tuh mirip banget. Di situ bikin nangis sampai subuh kayaknya. Sebelumnya, ya kalau bisa dibilang kayak lebih ke tutup mata tutup telinga ya. Jadi itu saat 7 hari juga banyak tamu. Itu ya Shiro ikut nyiapin makanan, ngobrol. Makanya kadang kok pas yang jenguk juga kok bisa memang kuat ya, lebih ke kayak apa ya, kita tuh nggak ada waktu untuk menangis kayaknya, kayak nggak ada waktu untuk itu gitu. Ada anak-anak yang harus diurusin karena sempat hari pertama kayaknya sering pingsan ya, Shiro juga sampai nggak sadar. Shiro tuh hari pertama hari kedua tuh ada yang tamu datang, Shiro nggak tahu, bener-bener kayak rasanya tuh pengen nyusul Dava gitu, kayak aduh aku pengen sama nggak kuat kalau nggak ada apa, pikiran tuh kacau. Cuma sempat pas karena lagi banyak orang terus Shiro di kamar nangis, Shiro kira anak-anak nggak akan nyamperin, ternyata tiba-tiba anak Shiro yang perempuan meluk dari belakang sama yang bungsu, terus bilang, "Bu, kita kirim Al-Fatihah aja ya." Terus ingat banget anak Shiro nepuk-nepuk punggung kayak, "Teteh juga kangen kakak kok, tapi kita kirim Al-Fatihah ya, Bu yang kuat." Di itu tuh kayak, oh aku nggak bisa terpuruk terus kayak gini gitu. Ada Safa dan Rafa yang butuh Shiro gitu. Di situ aku mungkin mulai kayak nggak bisa nih, sedih. Makanya kayak masih ingat langsung dialihkan, ya udah beraktivitas. Tapi begitu nggak ada orang, begitu Shiro diem, itu langsung sesak kayaknya dan langsung nangis. Jadi kalau bisa dibilang kuat tuh nggak tahu artinya kuat itu apa, karena dulu aja di rumah sakit tuh tiap dapat tidur tuh di kamar mandi tuh Shiro nangis. Kayak kalau dari Bandung ke Jakarta tuh di sepanjang jalan tuh nangis. Jadi Shiro kerja tuh sebenarnya buat istirahat dari rutinitas di rumah sakit. Jadi kalau bisa udah gak kuat, langsung, "Ayah aku udah gak kuat, aku gak mau memperlihatkan wajah yang lelah, takutnya dapat kepikiran, aku izin kerja." Jadi Shiro keluar tuh kayak kadang suami, "Ya keluar aja, gak usah kerja." Agak bisa, pasti nangis. Jadi makanya ya Allah tuh maha baik ya. Jadi kayak makanya Shiro gak ada penyesalan tuh, kayak setiap prosesnya saat Shiro ngerasa berat tuh tiba-tiba ada aja kayak bisa foto, atau tiba-tiba ada kerjaan kita personal color. Jadi kayak memang Allah tuh ngasih jalan loh untuk Shiro bangkit. Oke, setiap kali bekerja tuh kayak sebenarnya di travel tuh nangis, di jalan tuh nangis gitu. Bukan untuk kabur. Iya gitu, kayak tapi untuk sejenak meluapkan. 15 bulan menjalani perjuangan bersama dengan Dava, mengutamakan Dava di atas segalanya. Seringkali ada hal-hal yang mungkin tidak sempat diceritakan atau dibicarakan satu sama lain antara Widi dan juga Shiro. Saya mau coba pancing ya. Di sini tuh ada
kalimat-kalimat yang belum sempurna, belum lengkap. Nah, kalimat ini nanti akan dibacakan oleh siapapun yang megang kertasnya untuk orang yang ada di hadapannya. Saya nggak tahu nih saya akan semewek apa dengernya ya. Tapi kita coba. Coba yuk Shiro. Yang hijau. Pilih yang hijau. Itu yang kecil, bukan yang gedean. Kayak Widi ada juga. Kayak ada beberapa pilihan lain cuman oke. Baik. Dia ngintip duluan. Ntar dulu. Ya udah. Mumpung Widi belum buka, jadi Shiro dulu yang membacakannya kepada Widi. Oke. Nah, sekarang Shiro silakan dilengkapi kalimat itu untuk Widi. Ayah, maaf jika selama ini Bubu belum bisa jadi ibu dan istri yang baik. Maaf kalau selama ini Shiro banyak mengeluh, banyak berpura-pura kuat padahal nggak bisa. Maaf selama ini kalau Bubu belum bisa jadi yang terbaik buat keluarga kita. Karena sampai sekarang, Mbak, kalau Shiro menangis ingat Dava tuh bukan gak ikhlas ya Kak ya. Tapi kayak seandainya Shiro bisa jadi lebih baik lagi, seandainya Shiro bisa memberikan kehidupan lebih baik. Bahkan sering mikir, aduh seandainya dapat mendapatkan ibu yang lebih baik, mungkin dapat bisa lebih bahagia, dan ayah juga nggak banyak pikiran karena kekurangan Bubu di keluarga ini. Widi silakan kalau mau menjawab, mau menanggapi. Bu, jangan pernah menyalahkan. Kamu seperti ini, kamu seperti itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Karena kamu ada di kehidupan kita, di keluarga kita. Itu udah Allah pilihkan, ada di situ, kamu adalah yang terbaik. Kalau misalkan kamu berpikir, mungkin ibu yang lain lebih baik. Tapi malah bisa jadi, mungkin kalau yang lain belum tentu sebaik ini. Jadi terima kasih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang penyesalan yang selama ini yang sudah dilakukan. Kamu udah hebat. Widi silakan. Tanpa kamu, hidup aku mungkin akan lebih terpuruk. Mungkin tidak akan bisa sekuat sampai bisa melewati ujian yang sangat besar. Kalau nggak ada Bubu, mungkin aku nggak akan kuat sampai sekarang. Orang lain banyak yang bilang, Widi sebagai kepala rumah tangga hebat. Padahal bukan akunya yang hebat. Tapi di samping aku ada kamu yang juga hebat. Dava juga pasti merasakan hal yang sama. Dava tidak pernah berpikir, Bubunya galak, Bubunya cerewet, Bubunya ngomel-ngomel. Dava tuh seneng punya Bubu seperti yang sekarang, Bubu Siti Rohimah. Aku yakin Dava juga di akhir Dava tuh sangat bahagia.
Jadi jangan pernah lagi menyalahkan diri sendiri. Jangan lagi berpikir seandainya kamu lebih baik atau bukan lahir dari kamu. Udah gak usah berpikir lagi seperti itu. Kamu udah yang terbaik. Terima kasih Widi. Terima kasih Shiro. Bagi kami yang berada di luar yang hanya bisa melihat, Dava merupakan bukti bagaimana dia tumbuh kembang lahir dalam orang tua yang solid, orang tua yang baik. Karena dia sudah menunjukkan karakter orang yang hebat, orang yang baik, orang yang tulus. Dan itu lahir dari Shiro dan Widi. Kami terima kasih karena sudah berbagi cerita ini supaya kita semua sama-sama aware terhadap anak-anak, terhadap kemungkinan yang ada, dan terhadap kekuatan yang harus dipegang oleh setiap rumah tangga. Widi dan Shiro itu menyemangati kita, menyemangati kami yang memang hanya memantau dari luar. Karena ini adalah contoh bagi kami untuk berpikir, aduh kalau saya di posisi mereka akan kayak gimana ya. Akhirnya menimbulkan latihan kekuatan di kami, walaupun mungkin saat hal itu terjadi sama seperti yang Shiro bilang ya. Merasa sudah ikhlas, tapi saat momentum itu terjadi bisa saja berbeda. Tapi fondasi itu bisa kami bangun dari sekarang. Dan itu berkat Widi dan Shiro. Terima kasih. Ini kembali kepada Shiro dan Widi, namun jika boleh, jika kita anggap Dava sedang melihat hari ini, kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan ke Dava? Bubu happy banget jadi bubunya Dava. Doakan Bubu semoga Bubu pantas untuk dijemput AA nanti. Doakan Bubu semoga Bubu bisa jadi ibu yang kuat, yang pantas. AA gandeng tangannya nanti ke surga. Bubu happy banget. Happy banget. Udah nemenin kakak selama 15 bulan. Gak ada penyesalan. Bubu yakin AA bahagia ya. Maaf. Selama ini Bubu udah jadi ibu yang terlalu tegas, terlalu galak sama AA. Anugerah terindah di hidup Bubu. Widi, silakan kalau ada yang ingin disampaikan seandainya Dava lagi mendengarkan saat ini. Pak, ayah bangga sama Dava. Selama masa pengobatan, Dava hebat, kuat. Sampai di akhirnya pun Dava tidak melihat kekecewaan, tidak melihat penyesalan, tapi Dava selalu semangat. Bahkan yang kadang-kadang ayah yang juga terinspirasi malah dari Dava yang kuat. Jadi ayah juga bangga banyak orang yang dengar cerita Dava itu banyak pelajaran yang diambil oleh orang-orang karena kekuatan Dava. Jadi Dava yang selalu ingin bermanfaat bagi orang saat ini benar-benar berhasil. Dava harus bangga karena banyak orang yang sayang sama Dava, banyak yang mendoakan Dava, banyak yang selalu ingat Dava. Bahkan untuk orang-orang yang tidak pernah bertemu sama sekali. Jadi manfaat yang bisa Dava berikan itu sangat besar. Dan ayah bangga sama Dava.
Terima kasih Widi, terima kasih Shiro. Tidak pernah ada akhir dalam menjadi orang tua. Akhirnya itu kapan sih, kalau ditanya kapan ya saya berhenti menjadi orang tua? Ada yang bilang antara pada saat sang orang tua meninggal atau pada saat sang anak meninggal. Tapi kalau saya lihat itu hanyalah waktu duniawinya. Secara karakter, secara positioning, sepanjang masa sekali menjadi orang tua akan selalu menjadi orang tua. Ada ataupun tanpa anaknya. Terima kasih banyak Shiro, Widi. Salam buat Syafa, Marafa. Kasih juga Kak. Cerita yang dibagi adalah cerita yang akan menjadi pegangan bagi banyak orang di luar sana. Ya kami berharap tidak ada lagi one day orang tua yang akan mengalami proses seperti perjalanannya Shiro dan Widi. Tapi apabila itu terjadi, kita sudah punya landasan kekuatan. Contoh figur orang-orang yang bisa melewatinya walaupun memang tidak mudah. Tapi bisa. Bahkan bisanya tidak dalam sekejap. Shiro dan Widi mengakui saat ini mereka berdiri tegak, tersenyum, tertawa. Tapi akan ada momen-momen di mana mereka akan kembali runtuh. Dan it's okay. Itulah prosesnya. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa untuk kebersamaan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi sumber kekuatan bagi Anda juga. Dan bagi Anda yang sedang berjuang di dalam perjalanan yang seperti yang telah dilalui oleh Shiro dan Widi, kami berdoa untuk Anda supaya bisa melaluinya dengan hal yang terbaik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yudinov pamit. Sampai jumpa.